Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Perkenalkan nama saya Maulana Malik Ibrahim dari kelas R3C dengan NPM 2024 445 001139. Kali ini saya akan mmm, ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang matriks transpose, determinan adjoint, dan inverse. Sebagaimana untuk menempuh tugas yang diberikan oleh Bu Alivia. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini kita akan membahas pengertian dan notasi matriksnya terlebih dahulu. Apa sih itu matriks dan apa itu notasi matriks? Matriks adalah jajaran bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom serta dibatasi dengan tanda kurung. Jadi, matriks itu biasa kita em, biasa ditandakan dengan tanda seperti ini. Misal, satu, dua. Seperti ini biasanya. Oke. Dan atau tanda kurung siku. Matriks umumnya dilambangkan oleh huruf kapital. Dan kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi matriks transpose. Apa itu matriks transpose? Jadi transpose dari suatu matriks M dilambangkan oleh M besar dengan ini seharusnya T besar yang diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris dan kolom pada matriks tersebut. Jadi jika matriks M berordo A kali B, maka transpose M-nya adalah ini A ini kita definisikan sebagai matriks ya. Jadi matriks transpose yaitu sama dengan baris dikali kolom. Jadi untuk matriks transpose ordo 2 kali 2 kita bisa mempelajarinya seperti ini. Jadi jika matriks transpose itu em, terdiri atas 4 elemen yaitu A, B, C, D. Misal begini, matriks A itu terdiri dari 4 elemen A, B, C, dan D. Nah, bagaimana mengubahnya menjadi matriks transpose? Itu dengan cara menukar baris pertama menjadi kolom pertama. Jadi seperti ini. Oke, seperti ini. Ini untuk baris pertama, lalu diubah menjadi kolom pertama. Maka transpos matriks dari A berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi berubah menjadi A, C, B, dan D. Karena baris pertamanya tadi sudah diubah menjadi kolom pertama. Begitupun baris kedua dirubah menjadi kolom kedua juga. Jadi seperti itu penjelasannya mengenai matriks transpose 2 kali 2, ordo 2 kali 2. Lalu kita masuk ke contoh soalnya ya, buat lebih memahami. Misal matriks A dengan ordo 2 kali 2 adalah A sama dengan 2, 3, 4, dan 5, maka ubahlah matriks tersebut menjadi matriks transpose. Maka sama caranya seperti penjelasan saya tadi, yaitu baris pertama
diubah menjadi kolom pertama. Jadi 2, 3, 4, dan 5, dan 2 dan 3-nya ini kita ubah menjadi kolom pertama. Maka transpose matriks dari A menjadi seperti ini, menjadi seperti ini. 2, 4, 3, dan 5. Karena baris pertamanya itu sudah kita ubah ke kolom pertama. Begitupun kolom kedua, baris kedua kita ubah ke kolom kedua. Ini kolom kedua, ini baris, ini kolom. Oke, seperti itu. Ini baris, ini kolom. Lalu bagaimana dengan matriks transpose dengan ordo 3 kali 3? Sama, caranya tetap sama. Yaitu misal baris pertamanya itu pada matriks A, kita lihat di sini baris pertamanya ada A, B, dan C. Iya kan? Lalu baris keduanya ada D, E, dan F. Lalu baris ketiganya ada G, H, I. Nah, pada baris pertama itu kita ubah menjadi kolom pertama. Begitupun selanjutnya, yaitu baris kedua kita ubah menjadi kolom kedua, dan baris ketiga kita ubah menjadi kolom ketiga. Maka transpose matriks dari A, B, C, D, E, F hingga I menjadi seperti ini. Oke? Menjadi seperti ini. Untuk lebih mengerti, coba kita langsung ke contoh soal ya. Misal matriks R dengan ordo 3 kali 3 adalah seperti ini, maka ubahlah matriks tersebut menjadi matriks transpose. Misal matriks A-nya seperti ini, oke, kita ketahui kan, baris pertamanya adalah 13, 7, dan 25. Lalu baris keduanya adalah 10, 5, 5, dan 4, dan baris ketiganya ada 15, 12, dan 5. Nah, tinggal kita ubah aja kalau di dalam matriks transpose dengan ordo 3 kali 3 ini. Baris pertama kita ubah ke kolom pertama menjadi seperti ini, 13, 7, 25. Lalu baris kedua kita ubah ke kolom kedua, yaitu 10, 5, 5, dan 4. Lalu baris ketiga kita ubah menjadi kolom ketiga. Maka hasilnya seperti ini. Yang tadinya 13, 7, dan 25 pada baris pertama menjadi seperti ini, 13, 10, dan 15. Lalu baris keduanya menjadi seperti ini, baris ketiga menjadi seperti ini. Oke, saya rasa cukup untuk matriks transpose order 3 kali 3 karena masih lumayan gampang lah. Lalu kita masuk ke materi kedua, yaitu matriks determinan. Sebelum masuk ke perhitungannya, kita harus mengerti lebih dahulu apa itu matriks determinan. Jadi determinan adalah suatu konstanta yang dimiliki oleh matriks persegi dan digunakan untuk mencari inverse atau kebalikan dari matriks tersebut. Determinan matriks juga dapat digunakan untuk mencari solusi sistem persamaan linear. Determinan matriks A ditulis sebagai det A, ini maksudnya determinan A, atau dengan logo seperti ini, garis panjang A, garis panjang. Seperti itu. Jadi, misal A adalah sebuah matriks berordo 2 kali 2, yaitu A sama dengan A, B, C, dan D, maka determinan A-nya adalah seperti ini. Kita kalikan saja, mengkalikan silang. Jadi A dikali D, B dikali C. Jadi A dan D dikurang B dan C. Ini maksudnya di sini A dikali D dikurang B kali C.
Lalu kita masuk ke contoh soalnya, misal ya. Misal A adalah sebuah matriks berordo 2 kali 2, yaitu 7, min 9, 5, dan 2. Maka determinan A adalah, kita tinggal kalikan saja ini. Ini kita kali, lalu ini, salah ya, harusnya dari atas. Kita kali juga. Dikurang. Jadi ingat rumusnya ya. A dikali D dikurang B kali C. Ini kan A, ini B, ini C, ini D. Jadi hasilnya sebentar. 7 dikali 2 dikurang min 9. Ingat di sini jangan sampai keliru. Karena di sini min 9 jadi kita gunakan tanda kurung dulu. Dikali 5. Nanti tinggal disubstitusikan aja. 7 dikali 2 sama dengan 14. Ini kan min 9 dikali min 9 dikali 5 itu kan hasilnya min 5, min 45. Tapi karena di sini ada plus, di sini ada tanda min, maka min dikali min berubah menjadi plus. Jadi hasil akhirnya adalah 14 ditambah 45. Hasil determinan A sama dengan 59. Seperti itu. Untuk determinan matriks determinan dengan ordo 2 kali 2. Masih gampang ya. Lalu kita lanjut ke matriks determinan ordo 3 kali 3. Nah, di dalam determinan ordo 3 kali 3 ini, kita itu ada dua metode yang umum digunakan dalam mencari determinan matriks ordo 3 kali 3 ini. Akan tetapi, karena um, Bu Alif sebagai dosen um, menekankan kita untuk mempelajari metode kofaktor, maka di sini saya akan menggunakan um, salah satu metode, yaitu metode kofaktor dalam mencari determinan dengan ordo 3 kali 3 ini. Jadi misal A adalah sebuah matriks berordo 3 kali 3, yaitu A, B, C, hingga I. Maka cara penyelesaiannya adalah menutup kolom baris yang seurutan dengan determinan A, B, dan C, yaitu di kolom pertama, di baris pertama ya. Ini yang akan kita cari determinannya nih. Dengan menguraikannya satu persatu. Lalu setelah itu rumusnya adalah plus, min, plus. Jadi rumus determinan seperti itu. Jadi misal kita ingin mencari determinan dari elemen ini dulu. Karena kita untuk mencari determinan A pada ordo 3 kali 3 itu kita harus mencari determinan pada seluruh elemen ini. Elemen baris pertama. Bagaimana caranya? Gampang. Tinggal kita tutup saja. Misal kita mau cari determinan dari elemen A. Tinggal kita tutup aja sama yang sejajar sama elemen A itu apa aja. Kita tutup yang sebaris dan sekolom dengan A apa saja, yaitu B dan C, dan seperti ini. B dan C, D dan G. Nah, seperti ini nih. Jadi kita tutup, maka bakal kelihatan tuh nanti em, matriks dengan ordo 2 kali 2. Nah, hasilnya akan seperti ini. E, F, H, dan I. Ya kan? Karena udah ditutup. Tapi karena kita ingin mencari determinan dari elemen A, kita tetap mengadres atau tetap menaruh A di sini ya sebagai perkalian gitu. Jadi ingat rumusnya, ini dikali dikurang ini dikali E dikali I dikurang F kali H. Nah, sampai seterusnya sampai em, determinan dari elemen B dan C sama caranya seperti itu. Jadi kalau kita mau cari elemen yang B itu, em, kita tutup saja yang sejajar sama kayak waktu kita mencari em, determinan dari elemen A. Misal ini yang B. Jika kita tutup yang sejajar dengan B, yaitu yang sekolom dan sebaris dengan B apa saja? Ya tinggal kita lihat. B bersampingan dengan A dan C dan sejajar dengan huruf
dengan elemen E dan H. Jadi yang tersisa tinggal elemen D, F, G, dan I. Jadi seperti itu. Sama rumusnya untuk mencari elemen yang C, seperti itu. Jadi ketika kita sudah menemukan semua determinan dari ketiga elemen ini, maka tinggal kita pakai aja rumus yang ini. Ini kita substitusikan, nanti kalau misalkan sudah ada angkanya nanti di contoh soal, oke, kita langsung ke contoh soal aja, biar lebih paham. Oke, misal A adalah sebuah matriks berordo 3 kali 3, yaitu seperti ini ya, 8, 5, 7, 3, 4, 2, 6, 10, dan 9. Maka ubahlah menjadi matriks determinan dengan menggunakan metode kofaktor. Nah, ini kan untuk soalnya ya, determinannya. Tinggal kita cari aja nih. Ini kan kita bisa andaikan sebagai A. Ini sebagai A tadi. Ini B, ini C. Nah, tinggal kita cari. Apa saja nih determinan dari elemen 8 itu yang sejajar dengan elemen 8, yaitu 5, 7, 3, dan 6 kita tutup, kita eliminasi. Nah, itu yang tersisa sih nggak tinggal ini, 4, 2, 10, dan 9. Nah, ini kan tinggal kita substitusikan aja ke sini. Kita ubah menjadi determinan. Jadi 8 dikali determinan dengan elemen-elemen ini yang ini ya. Lalu kita substitusikan lagi dengan rumus determinan di ordo 2 kali 2 tadi, yaitu perkalian silang 4 dikali 9, ini hasilnya ini, lalu dikurang 10 dikali 2. Nah, berapa hasilnya? 4 kali 9 hasilnya 36, 10 dikali 2 hasilnya 20. Jadi 36 kurang 20, 16. Lalu kalau karena masih ada angka 8, maka kita kalikan kan. 8 dikali 16 sama dengan 128. Lalu sama untuk yang elemen 5 ini, yaitu em, kita eliminasi semua elemen yang sejajar dengan elemen 5 ini. Apa saja? Yaitu 8, 7, 4, dan 10. Lalu yang tersisa kelihatan kan sisa 3, 2, 6, dan 9. Lalu tinggal kita kalikan silang lagi kalau udah ketemu dengan determinan 2 kali 2 ini. 3 kali 9 dikurang 2 kali 6. Ini jangan kebalik ya. Ini saya salah nulis. Harusnya 6, harusnya 2 dikali 6. Lalu 3 kali 9. Karena takutnya di sini nanti di soal yang lain tuh bisa jadi di sini tuh ditaruh minus. Nanti di sininya beda nanti. Bisa beda. Jadi 2 kali 6, 3 kali 9 sama dengan 27, dikurang 2 kali 6 sama dengan 12. Jadi 27 dikurang 12, 15. Lalu 5 dikali 5 dikali 15 sama dengan 75. Lalu di elemen yang terakhir yaitu di elemen 7, kita gunakan rumus yang sama dengan mengeliminasi apa saja yang sejajar dengan elemen 7, yaitu 3, 4, yaitu 8, 5, 2, dan 9. Lalu yang tersisa tinggal 3, 4, 6, dan 10. Kita substitusikan lagi menjadi 3 dengan perkalian silang, 3 kali 10 dikurang 4 dikali 6. Lalu hasilnya seperti ini. 3 kali 10, 30. 4 dikurang 4 kali 6 sama dengan 24. 30 dikurang 4, 24 sama dengan 6. Lalu 7 dikali 6 sama dengan 42. Lalu semuanya kita pakai rumus yang tadi, yang plus, min, plus. Jadi ini plus, ini min, ini plus. Rumus yang tadi ya.
yang di awal, itu 128 plus 128 dikurang 75 dengan rumus tersebut, lalu ditambah 42 hasilnya 95. Oke? Seperti itu, masih gampang ya. Determinan ordo 3 kali 3, nggak kelihatan. Ordo 3 kali 3. Oke, lalu kita masuk ke matriks materi yang ketiga, yaitu matriks adjoin. Matriks adjoin atau adjugat adalah transpos dari matriks kofaktor suatu matriks. Matriks ini sangat berguna dalam menghitung inverse sebuah matriks. Ya, inverse ini nanti di materi keempat ya, setelah ini. Lalu secara sederhana untuk mendapatkan matriks adjoin, Anda perlu terlebih dahulu mencari kofaktor dari setiap elemen matriks, membentuk matriks kofaktor, lalu menukar baris dan kolomnya. Jadi secara sederhana matriks adjoin ini tuh gabungan antara matriks determinan dengan matriks transpos tadi. Jadi kita cari dulu nih determinan dari suatu matriks nanti di contoh soal, lalu nanti kita transpos hasilnya. Misal seperti ini. Misal A adalah sebuah matriks berordo 2 kali 2, yaitu matriks A sama dengan A, B, C, dan D. Nah, ini untuk ordo 2 kali 2 rumusnya seperti ini ya. A dan D dibalik, maksudnya ditukar, lalu B dan C-nya itu berubah menjadi minus, menjadi minus. Jadi adjoin A adalah D, min B, min C, dan A. Ya, seperti itu rumusnya. Oke, A dan D-nya dibalik atau ditukar, B dan C-nya berubah menjadi minus. Bisa kita langsung ke contoh soal ya. Misal matriks A berordo 2 kali 2, yaitu 6, 3, 7, dan 4. Maka jika kita ubah menjadi, ini. Ini kan A, B, C, dan D. Nah, A-nya itu kita tukar ke sini, D-nya kita tukar, maka hasilnya seperti ini. Yaitu 4 dan 6 ditukar karena ini A dan D. Lalu B dan C-nya tetap, tapi diberi tanda minus. Yaitu hasil akhirnya menjadi seperti ini. Yang tadinya 6, 3, 7, dan 4 menjadi 4, min 3, min 7, dan 6. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang ordo 3 kali 3. Nah, ini dia. Udah mulai lumayan rumit ya. Jadi misal A adalah sebuah matriks berordo 3 kali 3, yaitu A, B, C, hingga I. Maka cara penyelesaiannya adalah dengan menutup kolom dan baris, sama seperti tadi, yang seurutan dengan determinan A, B, C, dan hingga I, dengan menguraikannya satu persatu. Nah, ini bedanya adjoin dengan determinan. Jadi kalau pada determinan kan kita hanya mencari determinan dari elemen-elemen di baris pertama aja ya. Tapi pada adjoin itu kita mencari determinan pada seluruh elemen, pada semuanya. Kita cari tuh. Bedanya nanti di setiap elemen ini nggak dikali lagi. Jadi kalau misalnya misal ya, em, misal kita ingin mencari determinan A. Oke, kita sudah eliminasi yang sejajar dengan A, yaitu B, C, D, dan G. Lalu yang tersisa hanya E, F, H, dan I kan. Nah, biasanya kan di sini kan kita tadi di rumus determinan itu kan di sini ada huruf A ya. Nah, kalau di adjoin itu tidak ada. Jadi langsung aja nanti dikali di perkalian silang. Seperti itu. Terus sampai ke I. Jadi misal ini ABC kan kita sudah. Misal kita nyari ini yang D. Sama rumusnya. Yang D ini. Apa saja yang sejajar dengan D? Yaitu A. Kita eliminasi yang sejajar.
yang satu kolom dan kita eliminasi juga yang satu baris. Lalu yang tersisa hanya ini, sisa ini, B, C, H, dan I, seperti ini. Oke, terus sampai ke huruf I, sampai ke huruf I seperti ini. Nah, nanti setelah semuanya udah kita dapati determinannya, nanti rumusnya itu kan karena ini ada 3 baris ya. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi plus, min plus, lalu di baris kedua itu kita balik, yaitu min plus min. Nah, di baris ketiga itu plus, min plus. Terus kalau misalkan misal matriksnya itu 4 kali 4, nah berarti di sininya nanti min plus min gitu. Karena harus selang-seling seperti itu. Nah, ini misal kita udah cari semua determinan dari em, seluruh elemen, lalu kita tinggal pakai rumus yang determinan tadi, yang 3 kali 3 tadi, seperti ini. Nah, nanti kalau misal udah ketemu nilai dari seluruh elemen, kita tinggal transpose deh, gitu. Agar untuk mempermudah, coba kita langsung ke contoh soal ya. Nah, misal sebuah matriks berodot 3 kali 3 seperti ini, oke. Nah, kita pakai nih rumus determinan yang tadi, yang barusan saya jelaskan, ya kan? Lalu ini semua sampai I sudah. Nah, tinggal kita ah, ini saya tulis koefisien. Oh iya, koefisien A, bukan determinan A. Jadi em, kita lihat di sini untuk A. Nah, ini untuk A, ini untuk B, ini C, D, E, F, G, H, dan I. Jadi sesuai baris ya, berurutannya. Jadi ini A, misal 4 kali 9 dikurang 10 kali 2. Oke, sama. Lalu B-nya 3 kali 9, lalu B-nya 3. 3 dikali 9 dikurang 6, 2 dikali 6. Ini sama. Lalu 3 kali 10 dikurang 4 kali 6 sama. Tapi tetap ya pakai rumus ini ya, plus, min, plus. Lalu ini pada baris kedua kita harus kasih tanda min ya, biar nggak lupa. Lalu baris keduanya setelah kita eliminasi, yang kita dapati adalah 5, 7, 10, dan 9. Itu 5 kali 9 dikurang 7 kali 10. Kita lihat. 5 kali 9 kurang 7 kali 10, betul. 8 kali 10 dikurang 7 kali 6. Oke. Terus sampai ke I. Ini semua. Menggunakan rumus yang sama ya. 5 kali 2 dikurang 7 kali 4. Iya, ini untuk yang G ya. G kan berarti di sini. 8 kali 2 dikurang 7 kali 3. 8 kali 2 dikurang 7 kali 3. 8 kali 4 dikurang 5 kali 3. Nah, ini. Nanti tinggal kita substitusikan lagi. 4 kali 9 berapa? 36. Dikurang 2 kali 10, 20. Betul. Ini 27, 12. Ini 30. Ini 24. 4 kali 6. 5 kali 9, 45. 7 kali 10, 70. Oke. 5 kali 6, 30. 5 kali 2, 10. Dikurang 7 kali 4, 28. 8 kali 2, 16. 7 kali 3, 21. 8 kali 4, 32. 5 kali 3, 15. Nah, tinggal kita em, substitusikan lagi. Misal 36 dikurang 20. Hasilnya 16. Nah, kalau di sini tanda plus, oke, mari. Jadi kita tetap hasilnya plus di sini ya. Nah, misal ini 27 dikurang 12. Karena hasilnya plus 15 ya. Tapi karena di sini ada tanda min, kita tetap di sini tetap min ya. Jadi hasilnya tetap min 15.
Jadi 27 kurang 12 adalah 15, karena sini ada tanda min, kita tetap pakai tanda min. Lalu 30 dikurang 24 yaitu 6. Nah, karena sini plus maka jadi plus 6. Nah, ini nih, jangan sampai keliru nih. 45 dikurang 70 kan hasilnya minus 25 ya. Minus 25. Tapi karena di sininya ada min, dan di sini juga ada min, maka minnya itu dikali. Yaitu min kali min jadi plus. Maka hasilnya jadi plus. Plus 25. Nah, ini 80 dikurang 42 hasilnya 38. Ini plus 80 kurang 30 yaitu 50, karena di sini min menjadi min 50. 10 dikurang 28. Nah, ini kan hasilnya min nih, min 18. Nah, tapi di sininya plus. Nah, min dikali plus hasilnya tetap min. Jadi tetap min 18. Meskipun di sini ada tanda plus ya. Kalau misalkan di sini hasilnya min dari pengurangan ini, maka hasilnya tetap min. Nah, ini sama seperti yang ini nih. Yang mana tadi? Ini 16 dikurang 21. Kan ini min 5 ya. Min 5. Oh, ini nih. Nah, min dikali min sama dengan plus. Lalu 32 dikurang 15 hasilnya 17. Nah, tinggal kita substitusikan. Substitusikan lagi. Nah, ini kan adjoin A sama dengan koefisien A pangkat transpose. Ini transpose berarti koefisien A itu harus ditranspose untuk mendapatkan adjoin A ini. Jadi ingat rumus transpose. Baris pertama kita rubah menjadi kolom pertama. Nah, ini min 15 ya, saya salah di sini. Min 15. Nah, ini baris pertama kita rubah menjadi kolom pertama. Begitupun baris kedua kita ubah juga ke kolom kedua. Dan baris ketiga kita ubah menjadi kolom ketiga. Nah, ini hasil untuk adjoin A dari soal yang tadi. Jadi seperti ini. Masih belum terlalu rumit lah seharusnya, ya kan? Nah, kita bakal masuk nih ke em, materi yang terakhir yaitu matriks inverse. Jadi inverse matriks itu dimiliki oleh matriks itu udah pasti ya, pasti matriks persegi, karena di dalamnya itu kita pasti mencari determinan, lalu kita akan mencari adjoinnya juga. Jadi em, matriks inverse ini gabungan antara semua ketiga materi tersebut. Jadi nanti ada determinan, ada adjoin, lalu di dalam adjoin ini nanti ada transpose. Jadi sederhana seperti itu. Jadi inverse matrix didefinisikan oleh rumus di samping. Ini ya maksudnya, rumus di samping. Dan A adalah adjoin, dan matriks A dan adjoin A adalah adjoin dari matriks A. Jadi seperti ini. Misal ini untuk matriks ordo 2 kali 2 ya, inverse-nya. Jadi untuk mencarinya itu kita harus mencari determinan dulu. Ini kan tadi rumus determinan ya. Ini rumus determinan, determinan A itu A dikali D dikurang B kali C. Nah, join matriks A ingat yang tadi, yang A dan D-nya ditukar, lalu B dan C-nya berubah menjadi min. Seperti ini. Nah, untuk ini kan kita langsung ke soal aja ya, biar lebih paham. Nah, misal matriks A adalah sebuah matriks berorder 2 kali 2, yaitu 6, 3, 7, dan 4. Lalu kita coba cari dulu nih, determinannya itu berapa. Nah, 6 dikali 4 dikurang 3 dikali 7. Seperti ini ya. Nah, lalu kita cari adjoinnya. Kita tinggal tukar aja nih. Pakai rumus pakai rumus adjoin ordo 2 kali 2. 6 sama 4 kita tukar.
lalu 3 dan 7-nya kita beri tanda min seperti ini. Lalu 1 pakai rumus inverse yang tadi, maka ini kita jumlah 6 kali 4 24 dikurang ini kan 6 kali 4 24, ini 21, berarti hasilnya 3 ya. 24 dikurang 21 hasilnya 3. Oke. Nah, mmm, ha ini hasil dari adjoin. Oke. Berarti A pangkat min 1 sama dengan 1/3 dikali adjoin A. Nah, kalau udah sampai situ, tinggal kita kali dari 1/determinan A ini kita kali sama adjoin, yaitu 1/3 kita kali ini ke semua adjoinnya, 1/3 dikali 4, 4/3. 1/3 dikali min 3 yaitu 3/3. Min 3/3, 1/3 dikali min 7 yaitu min 7/3, lalu 1/3 dikali 6 yaitu 6/3. Nah, ini hasilnya nih. Nah, kita lihat, jangan berhenti di sini, kita lihat lagi. Misal masih ada yang bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. Misal yang mana yang bisa disederhanakan? 4/3 apakah bisa disederhanakan? Nggak bisa dong, ya kan? Nah, min 3/3 ini bisa disederhanakan, karena min 3 dibagi min 3 berarti hasilnya 1. Nah, ini 6 bagi 3 sama dengan 2. Itu ya. Jadi kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan lagi. Maka hasil akhirnya jadi seperti ini. 4/3, lalu ini tadi yang min 3/3 berubah menjadi min 1. Ini harusnya plus 1 ya, plus 1 ini, ya kan? 1/3 dikali min 3, ya benar ya benar ya. Harusnya plus 1, lalu 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi itu untuk ordo yang 2 kali 2. Nah, kita masuk nih ke ordo yang 3 kali 3. Ini udah mulai rumit ya, karena semua um, 3 materi yang kita pelajarin sebelumnya itu muncul di sini. Jadi untuk mencari inverse matriks ordo 3 kali 3, kita perlu mencari adjoint matriknya terlebih dahulu. Misal matriks ordo 3 kali 3-nya A sampai I, lalu kita cari dulu adjoint matriks A-nya, seperti yang tadi ya. Lalu untuk mencari elemen dari adjoint A, kita harus menutup baris dan kolom yang bersesuaian dengan masing-masing elemen, lalu mencari determinan dari matriks 3 kali 3 yang terbentuk. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Misal matriks A-nya seperti ini, 8, 5, 7, 3, 4, 2, 6, 10, dan 9. Maka kita pakai rumus yang ini. Kita tetap pakai rumus yang ini. Salah, yang ini. A min 1 sama dengan 1/determinan A dikali adjoin A. Ingat, 1/determinan A dikali adjoin A. Berarti kita cari determinan A-nya dulu dari ini. Nah, determinan A-nya itu berapa? Baik, misal berarti kita lihat kita cari determinan dari koefisien 8 dulu. Berarti 8 dikali, nah ini kita eliminasi yang sejajar, lalu tersisa 4, 2, 10, dan 9, langsung kita kalikan aja, kalikan silang. 4 dikali 9 sama dengan 45, dikurang 2 kali 10, 10. 2 kali 10 sama dengan 20. Ini bukan, ini salah. Lalu ini kan plus, lalu dikurang, kita lihat lagi, kita kan pengen cari berarti yang 5, kita eliminasi lagi yang sejajar. Berarti yang tersisa tinggal 3, 3, 2, 6, dan 9.
Kita langsung kali aja, kali silang. 3 kali 9 dikurang 2 kali 6. Berarti di sininya, ini kan karena kita mencari 5, elemen 5, di sini 5. 3 kali 9 27, dikurang 2 kali 6, 15. Nah, ditambah, kita ingin mencari elemen 7, elemen yang ketujuh kan? Yang 7, bukan yang ketujuh. Berarti 7. Nah, tinggal kita eliminasi lagi. Ini dan ini. Berarti yang tersisa tinggal 3, 4, 6, dan 10. Langsung aja kita kalikan silang lagi. 3 kali 10, 30. Dikurang 4 kali 6, 2, 4. Nah, tinggal kita kali nih. 45 dikurang 20, 25. Oke, kita iniin dulu. 25 isi 8. Susah banget. Oke, ini. Dikurang 5. Ini kan 5 ya. 27 dikurang 12 sama dengan 15. Lalu ditambah 30 kurang, ini ditambah dulu ya, tambah 7, 30 kurang 24 sama dengan 6. Nah, tinggal kita kaliin nih semuanya nih. Maksudnya tinggal kita substitusikan. 8 kali 25 berapa? 8 dikali 25 sama dengan 200 ya. Ini salah nih. 4 kali 9 kok 45. 4 kali 9 itu 36. Berarti 36 kurang 20, berarti di sini 16. 16 dikali 8, 128 ya. Dikurang 5 kali 15, 75. Ditambah 7 kali 6, 42. Maka hasilnya adalah 95 ya. Berarti determinan A sama dengan 95. Kita coret dulu sih, biar gak lupa. Hapus dulu. Oke. Oke, setelah itu, setelah kita sudah selesai mencari matriksnya, matriks kita setelah selesai mencari determinan dari A, ini kan kita berarti kita udah ketemu ya. Berarti ini berarti 1 per determinan A-nya tadi 95. Nah, tinggal kita cari nih adjoin A-nya berapa. Oke, kita cari dulu adjoin A. Nah, ini kita cari. Sama rumusnya yang tadi. Kita eliminasi semua, lalu dapat di determinan 2 kali 2-nya seperti ini. Maka jadi seperti ini. 4 kali 9 dikurang 2 kali 10 untuk elemen 8, ya kan? Terus dengan rumus adjoin tadi, maka kita dapati seperti ini. Pasti akan kita dapati seperti ini. 36 dikurang 20, 16. Dikurang 27 kurang 12, ini min 15 ya. Saya salah tulis lagi. Ini min 15. 30 dikurang 24, 6 plus 6. 45 dikurang 70 min 25. Karena di sininya min, jadi min kali min jadi plus. 80 dikurang 42 yaitu 38, di sininya plus. Oke, sama sama seperti yang tadi ya soalnya.
Oke, di sini kita ah, seperti ini hasilnya dari add join-nya. Berarti kita udah ketemu nih. Satu per determinan A-nya tadi 95. Jadi 1/95 dikali ini nih, dikali ini nih. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, 1/95 dikali ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kan 1/95 dikali 16. Itu kalau dikali seperti ini tuh maksudnya 1/95 dikali 16/1. Nah, kalau rumus perkalian yang perperan gini kan berarti em, atas kali atas, bawah kali bawah kan. Jadi 1 kali 16, 95 kali 1. Nah, hasilnya seperti ini, 16 per 95, 25/95. Terus, nah tinggal kita lihat, ini kira-kira ada yang bisa di eh, sederhanain lagi nggak ya? 16/25 nggak bisa. 25/95 sama-sama dibagi 5 bisa. Jadi hasilnya 5/19. 18/25 nggak bisa. Nah ini bisa nih. Berarti sama-sama dibagi 5 berarti 3/19. 38 berarti sama-sama dibagi 19 ya. Jadi 38 dibagi 19 itu 2. 95 dibagi 19 itu 5. Nah ini sama-sama dibagi 5 ya. 5/95 jadi 1/95. 1/19. 6/95 nggak bisa. Nah 50/95 ini kan bisa ya. Jadi sama-sama dibagi 5. Nah itu min 10/19. 17/95. Ini hasil akhirnya. Dari contoh soal yang ini. Nah, contoh soal seperti ini. Kita dapati hasil akhirnya seperti ini. Oke, oke. Aljabar matriks ini sebagai penutup ya. Aljabar matriks mengajarkan kita bahwa di balik kumpulan cara bilangan yang tanpa kaku, itu tersimpan struktur, harmoni, dan cara berpikir yang dapat mengubah cara kita melihat dunia. Seperti kata Henry Poincare. Jadi Henry Poincare ini seorang matematikawan ya, sekaligus fisikawan juga yang meraih hadiah Nobel. Dia bilang kalau dia meraih Nobel dalam bidang fisika tentang eh, potensinya di bidang fisik mekanika kuantum. Jadi dia bilang matematika bukan hanya tentang angka dan rumus, tapi tentang memahami keindahan pola yang tak terlihat. Jadi ini sekaligus penutup dari presentasi saya tentang matriks transpose, determinan, adjoin, dan inverse. Jadi segitu saja kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Maulana Malik Ibrahim dengan NPM 2024 4450019 00139 dari kelas R3C, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.